Baik, acara prosesi penandatanganan sedang berlangsung dan langsung ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13 dan langsung disaksikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah yakni Yai Haji Wiswuri Ansor beserta keluarga besar, bahwa Masjid Jami Asy-Sya'rani yang tepat berada di tengah-tengah komplek Pondok Pesantren Al-Islah ini sedang berlangsung prosesi pembangunan. Dan alhamdulillah pada saat dan detik ini langsung ditorehkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13. Selanjutnya kami haturkan Pak Kiai Haji Wiswuri Ansor beserta Ibu Nyai mohon untuk bisa mendampingi, dan juga keluarga besar Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Nyai. Al-Mukarram Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13. Sambil menunggu beliau, mari kita bersama-sama secara serempak menyandungkan sholawat Nabi Muhammad SAW yang akan kali ini dipandu oleh Al-Ustadz Sohib As-Solihin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi alil badri ya Allah. Wala
Para hadirin yang kami hormati, untuk menambah kekhidmahan serta kehusuan kita, dimohon kiranya yang masih berdiri dimohon untuk bersama-sama kita duduk bersama, duduk sama rata, sehingga jamaah yang di belakang bisa bersama-sama melihat secara langsung. Mohon dengan sangat kesediaannya, sekali lagi hadirin jamaah yang masih berdiri dimohon untuk sama kita duduk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, bil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Romo Kiai Haji Usburi Ansor wa ala alihi wa dzurriyyatih, beserta segenap seluruh jamaah yang hadir di kediaman Pondok Pesantren Al-Islah dalam rangka prosesi peringatan haul Pondok Pesantren Al-Islah yang ke-44 tahun pada hari ini, Minggu 22 Juni tahun 2025. Maka kami selaku pengatur acara dengan penuh penghormatan, dengan penuh kemuliaan dan penuh rasa ta'zim, kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, dengan penuh rasa ta'zim segala waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif rabbaniyah واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل وبالخصوص صاحب المعهد pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, Sahibul Fadilah Kiai Haji Usburi Ansor, Sahibul Fadilah Kiai Haji Muhammad Abbas Bili atau Gus Abbas Bunten, Gus Abbas Buntet yang baru saja meninggalkan ruangan ini, beliau ada acara yang lain. Jajaran Forkopimda Kabupaten Subang, para ulama, para asatidz, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya merasa berbahagia karena hari ini saya bisa silaturahim di Pondok Pesantren Al-Islah yang telah berusia hampir setengah abad, 44 tahun. Saya merasa bahwa ulama itu memang tugasnya dua. Yang pertama, melakukan upaya-upaya perbaikan atau melakukan islahul ummah, karena memang kerja ulama itu kerja perbaikan. Khatwahnya khatwah islahiyah. Jadi namanya ini pondoknya pondok
islah itu memang kerja ulama itu islahiyah, melakukan perbaikan-perbaikan. Nabi Syuaib mengatakan in uridu illal islah. Saya tidak menghendaki apa-apa dalam saya menyampaikan misi saya itu kecuali al-islah, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan. Ini perbaikan dalam arti apa? Perbaikan menyangkut berbagai aspek. Dan itu saya nyebutnya itu merupakan kesepakatan ulama, mitsaqul ulama dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu ada dua mitsaq, ada dua kesepakatan. Satu namanya mitsaq rabbani, yaitu kesepakatan dengan Tuhan. Dan yang kedua namanya mitsaq watani, kesepakatan dalam rangka kita kesepakatan kebangsaan dan kenegaraan. Yang mitsaq rabbani itu apa? Mitsaq rabbani itu yaitu perjanjian Allah dengan para nabi. Itu dulu ada perjanjian itu. Wa akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Saya telah mengambil kesepakatan dari pada nabi akan kesepakatan mereka. Wa minka, dan dari engkau juga Muhammad, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan saya mengambil kesepakatan dari engkau Muhammad. Kemudian juga dari Nuh, Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya telah mengambil kesepakatan dari semua para nabi itu dengan kesepakatan yang kuat. Kesepakatannya itu apa? Kesepakatan itu yaitu untuk melakukan perbaikan, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mitsaq rabbani antara Allah dengan para nabi. Karena para ulama itu sebagai warasatul anbiya, maka mitsaq ini, mitsaqun nabiyyin ini menjadi mitsaqul ulama, yaitu mitsaq dengan Tuhan yang melanjutkan tugasnya dalam rangka islahul ummah atau ikhrajul ummah minadh dhulumati ilan nur, yaitu mengeluarkan umat ini dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan jahiliyah, zulumatil jahiliyah, zulumatis syaitaniyah, ya, ya, zulumatil dajjaliyah, kegelapan-gelapan pemikiran-pemikiran yang dajjali, syaitani, jahili, semuanya itu menuju kepada nurul iman, cahaya keimanan. Yang kedua namanya mitsaq watani. Mitsaq watani itu kesepakatan dalam kita berbangsa bernegara. Maka dua kesepakatan inilah yang menjadi tugas para kiai, para ulama dalam membangun umat ini di atas dua rel. Relnya itu dua mitsaqaini, mitsaq rabbani dan mitsaq watani. Ada dua hal yang penting. Pertama, para ulama itu tidak mungkin sendiri. Makanya sendiri, tidak sendiri ulama. Kenapa? Karena tugas yang dihadapi itu berat. Berat, nggak mungkin sendirian. Maka ulama itu harus bergabung. Itulah dulu para ulama itu waktu zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikumpulkan. Kiai-kiai itu dalam rangka menjalankan mitsaq rabbani, kemudian juga ada mitsaq watani untuk bersama-sama dalam satu wadah. Ya, maka dibentuknya namanya Nahdlatul Ulama.
Jadi NU itu kumpulannya para ulama, kebangkitannya para ulama, yaitu namanya gerakannya para ulama, harakatul ulama fi islahil ummah, di dalam rangka memperbaiki umat ini. Karena nggak mungkin sendiri-sendiri, ya. Sayangnya itu sekarang ini banyak mulai kiai-kiai pada sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, nggak berhubungan dengan yang lain. Kalau kita membaca tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri wala takunu kalladzina tafarraqu, kamu jangan seperti orang yang tafarraqu, berpisah-pisah, waqtalafu, dan berselisih. Apa katanya Syekh Nawawi? Bi ansara kullu wahidin minhum raisan fi baladin. Masing-masing mereka ruhban itu yang tafarraqu itu masing-masing di negara mereka menjadi rais sendiri-sendiri. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berikhtilaf, berselisih. Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'u annahu 'alal haq, mereka mengaku dirinya benar, wa anna sahibahu 'alal batil, dan yang lainnya batil. Jadi sendiri-sendiri, jadi rais sendiri di negaranya sendiri, kemudian menganggap yang selain dia semua salah semuanya. Jadi masing-masing mutafarriqina wa mukhtalifina. Kemudian Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Fakhrur Razi yang mengatakan lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bitilka sifah. Kalau kamu perhatikan kebanyakan ulama kita zaman ini sifatnya seperti itu, seperti ruhbaniyah Yahudi itu, masing-masing berselisih, jadi rais di negaranya sendiri, masing-masing mengaku benar, yang lain tidak benar. Jadi tidak ada konektivitas. Saya bilang jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu. Kalau dahulu raisan fi baladin, sekarang mungkin raisan fi qaryati, di kampung-kampung sendiri-sendiri. Wa raisan fi ma'hadin, masing-masing ulama menjadi pemimpin di pondoknya sendiri, enggak bergabung dengan yang lain-lain. Jadi sendiri, mutafarriqina wa mukhtalifina. Padahal yang dihadapi masalah tidak makin mudah, makin berat sekarang ini, makin tidak baik, bukan makin baik, tantangannya makin besar. Nah itu, karena itu ulama harus menyatu, harus dibangun konektivitas, namanya itu ketersambungan antara ulama dengan yang satu dengan yang lain. Jangan mereka itu sendiri-sendiri, munfaridina, nafsi-nafsi, wahdi-wahdi, sehingga sendiri-sendiri di dalam rangka membangun ini. Kenapa? Tantangan kita berat sekali. Kalau kita membaca kitab I'anatul Talibin, walaupun itu dibangun itu lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi di situ menurut saya sekarang ini lebih menemukan relevansinya. Apa katanya sahibul i'anah di situ, mengatakan fa inna zamana maftunun, zaman ini banyak fitnahnya, banyak fitnah. Wa ahlahu 'anil haqqi nakibun, dan penduduknya mereka 'anil haqqi nakibun, ay nakibuna 'anil haqqi, sudah menyimpang, meninggalkan kebenaran. Illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah daripada mereka yang tidak menyimpang. Wahumul aqallun, mereka itu cuma sedikit yang masih di dalam jalan, di dalam hak, di dalam as-siratul mustaqim, itu tinggal sedikit. Wahumul aqallun.
Wasaral mashkuru 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim, yang dipuji, dihormati, digagungkan oleh mereka masyarakat itu orang yang cocok dengan selera mereka, baru dihormati. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun dia tidak istiqamah di jalan Allah, tapi kalau cocok dengan seleranya dihormati. Wal mazmumu indahum man khalafahu, yang dicela di mereka itu orang yang menyalahi keinginan selera mereka. Kalau nggak cocok itu dicela. Wa in kana abdan salihan, walaupun orang itu hamba yang soleh, hamba soleh, tapi nggak cocok dengan selera masyarakat, oleh masyarakat tidak dihormati, bahkan dicela. Itu. Watarahum yamdahuna man la yasahilul madha, mereka menghormati orang yang tidak pantas dihormati, dipuji. Mereka memuji orang yang tidak pantas dipuji, tapi dipuji limuwafaqatihi iyahum, karena orang itu cocok dengan mereka. Nggak pantas dipuji, tapi karena cocok dipuji. Wa yadhummuna man yukhalifuhum, dan mereka mencela orang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, selera mereka. Wa yunsihuhum fi dinihim, jadi yang dipuji itu orang yang cocok dengan mereka. Wa yaskutur an batilihim, dan dia tidak membetulkan, dia diam saja terhadap kebatilan mereka. Nah, itu dipuji. Ya, cocok dan nggak ngusik-ngusik, dibiarkan saja mereka melakukan penyimpangan. Nah, itu dipuji. Tapi mereka mencela orang yang tidak sesuai dengan selera mereka. Wa yunsihuhum fi dinihim, dan menasihati agamanya mereka. Wa hadza huwal aktsar, ini yang terbanyak. Illa man asamallahu, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 100 tahun yang lalu itu i'anatul talibin itu. Kayaknya sekarang cocok itu. Nah, disinilah kita semakin ulama tugasnya semakin berat, semakin kuat, semakin harus menyatu, semakin harus membangun kolaborasi, bahasa sekarangnya itu kebersamaan di antara para kiai untuk membangun, memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah terbalik pandangan-pandangan kehidupannya, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya para ulama. Itu ulama yang harus tugas itu. Itu namanya mitsaq rabbani, dan ada mitsaq watani, yaitu di dalam membangun kesejahteraan masyarakat, kerukunan, ya, antara satu dengan yang lain, ketenangan, ya, tidak terjadi permusuhan, supaya mereka bekerja dengan baik, membangun kehidupan yang layak. Nah, ini namanya mitsaq wataninya. Tapi ulama itu tidak terus hidup. Itu sudah kita lihat. Kiai-kiai, para ulama yang lama itu, yang dulu-dulu sudah dipanggili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu harus ada penerusnya, harus ada pelanjutnya. Maka itu para kiai hampir semuanya membangun, menyiapkan namanya i'dadul mutafaqqihina fid din, menyiapkan orang-orang yang paham di dalam agama. Itulah pesantren ini. Pesantren itu kaderisasi untuk menciptakan generasi penerus yang meneruskan. Kenapa? Karena memang jahiliyah itu akan terus datang. Al-jahiliyatu adat kama kana. Jahiliyah itu akan datang seperti semula, datang lagi, datang lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulan.
Kalau jahiliyah datang, Allah kirim nabi, kirim rasul. Datang jahiliyah, kirim Nabi Nuh. Datang lagi, kirim Nabi Ibrahim. Datang lagi, kirim Nabi Musa. Datang lagi, kirim Nabi Isa. Datang lagi, kirim Nabi Muhammad. Datang lagi, nggak ada nabi. Karena sudah habis, SK kenabian itu sudah habis. Karena Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin. Jadi kalau ada orang ngaku ada nabi, itu sudah ketinggalan zaman, udah telat nabinya. Yang ada pengganti nabi, pewaris nabi. Siapa itu? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Makanya Nabi mengatakan ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama umatmu itu kayak nabinya Bani Israel dulu. Jadi dialah yang menggantikannya. Ulama meninggal, ulama ganti ulama lagi, meninggal ulama. Nah, caranya bagaimana supaya ulama terus ada? Melakukan penyiapan melalui pondok pesantren, tempat pabriknya kiai. Jadi pondok itu pabrik kiai. Kalau pondoknya berhenti, kiainya nggak lagi terproduksi, produksi kiai berhenti. Makanya ulama itu kiai itu dengan segala macam, bagaimanapun dipertahankan kiai dengan segala kesulitannya. Ini tanya Kiai Osbur ini, betapa sulitnya membangun pesantren dengan tapi terus saja. Karena kalau itu berhenti, pabrik kiai berhenti, nanti kiai sudah nggak ada lagi. Kalau nggak ada kiai, udah nggak ada yang meluruskan umat itu. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Kata Rasulullah, Allah nggak mengangkat ilmu dari hati manusia, itu nggak ada orang kehilangan ilmu itu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa, rumahnya ditinggal, betul, sawahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal. Kalau dibawa nggak mau jadi istri kiai. Kalau dibawa kiai mati, istrinya dibawa, nggak mau jadi istri kiai. Tapi ilmunya dibawa ilmunya. Kalau tidak ada penggantinya, berarti nggak ada kiai, nggak ada ilmu. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada orang alim lagi di dunia ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengambil pemimpin orang-orang yang juhal, yang bodoh-bodoh. Kedua, nggak ada yang punya ilmu, yang bodoh-bodoh, yang diambil pemimpin orang yang nggak punya ilmu. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau dia ditanya berfatwa tanpa ilmu, nggak ada ilmunya. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Itulah makanya pondok pesantren itu merupakan tempat mendidik, menyiapkan kader-kader para ulama. Di samping juga pesantren itu sebagai pusat dakwah. Alhamdulillah umat Islam di Indonesia itu masih tetap, walaupun dijajah 350 tahun, di negara lain itu banyak berubah. Ada ungkapan yang mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu bagaimana penguasanya. Kalau penguasanya itu agamanya apa, masyarakatnya itu agamanya seperti itu. Tapi di Indonesia, walaupun pernah kita dikuasai 350 tahun oleh Belanda, tapi umat Islam tetap mayoritas di Indonesia, tidak berubah.
Kenapa tidak berubah? Karena ada pesantren-pesantren. Pesantrenlah yang terus menjaga umat ini sehingga mayoritas muslim di Indonesia dipertahankan walaupun penguasanya. Disinilah pentingnya pesantren di dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat, himayatu aqidatil ummah, menjaga akidah ummah, himayatu dinil ummah, menjaga agamanya umat. 350 tahun di bawah penguasa yang berbeda agama, tapi pesantren telah mampu menjaga, memelihara, melindungi sehingga mayoritas muslim di Indonesia tetap bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah. Ini peran pesantren itu besar sekali dalam menjaga akidah umat, dalam menjaga semangat kebangsaan dan kenegaraan. Ya. Akan kita tahu ketika Indonesia baru saja merdeka, beberapa bulan tahu-tahu nikah datang lagi menyerbu untuk mengambil alih, menjajah lagi, padahal baru waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, sehingga bagaimana melawan penjajah. Ketika itulah lahir fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menggerakkan seluruh pesantren untuk melawan Belanda, melakukan jihad akbar pada waktu itu. Kemudian hari itu kemudian ditetapkan sebagai hari santri nasional, dan karena fatwa jihad itulah Indonesia terselamatkan melalui perang 10 November di Surabaya, maka penjajah terusir kembali. Itu peran pesantren, peran santri, peran kiai di dalam menghadapi situasi yang kritis ketika negara dalam keadaan kritis, sebagai tadi yang saya katakan bagian daripada mitsaq watani, kesepakatan nasional yang menjadi tanggung jawab para kiai, para ulama dan dunia pesantren. Hadirin sekalian, jadi santri itu adalah penyiapan untuk masa depan kita itu. Oleh karena itu saya anjurkan masyarakat jangan lupa mengirim anaknya ke pesantren untuk meneruskan perjuangan kiai. Jangan semua sekolah umum, ya harus ada yang jadi kiai. Boleh sekolah SMA, SMK, boleh nanti sekolah-sekolah keahlian, pendidikan vokasi, boleh semua itu. Tapi jangan lupa ada yang jadi santri, minimal 1 atau 2 orangnya, kirim ke pesantren. Betul apa tidak? Sanggup apa tidak? Yang dikirim ke pesantren itu anak yang paling pinter. Ini jangan yang dikirim ke pesantren itu anak yang paling bodoh, anak yang paling nakal, yang nggak bisa diurus, yang kalau sekolah raportnya merah semua, baru dikirim ke pesantren. Lah bahan pesantrennya bahan yang tidak baik, murid yang bodoh, murid yang nakal. Nah nanti kalau jadi kiai, kiai bodoh namanya itu. Betul apa tidak? Supaya jadi kiai, kiai pinter, kiai cerdas. Dan jangan takut kalau di pesantren nanti ke masa depannya apa? Masa depannya baik kok. Santri bisa jadi bupati, bisa jadi presiden. Ya, Gus Dur santri bukan? Santri. Bisa jadi presiden apa tidak? Bisa. Saya santri. Saya bisa jadi wakil presiden. Bisa kok. Loh. Kenapa nggak bisa? Saya waktu habis mau jadi selepas wakil presiden, saya berharap nanti ada santri lagi yang jadi wakil presiden, bahkan jadi presiden. Tahun ini ternyata enggak.
Mudah-mudahan nanti ada, siapa tahu yang jadi presiden santri dari pesantren Al-Ikhlas nanti yang jadi presiden. Jadi nggak usah khawatir, santri itu bisa jadi apa aja kok. Jadi kiai ya memang harus jadi kiai, tapi bisa juga jadi presiden, jadi menteri, jadi apa, bisa insya Allah. Ya, urusan yang menentukan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi apa itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu tidak boleh putus asa. Kita itu tidak boleh, karena ada kekuatan di luar kita. Ya. Dan kita jangan sampai berhenti di hukum sebab. Sebab itu penting. Kita harus menggunakan sebab. Kata Syekh Nawawi, as-sabab wa tawakkul la munafata bainahuma. Sebab dan tawakal itu tidak saling menegasikan. Sebab itu mahalluhu al-jawarih. Sedangkan tawakal itu tawakkul mahallu al-qalb. Artinya pasrah, tapi ngautannya bekerja mencari sebab. Itu. Kita harus berusaha dalam mengembangkan ini. Tapi kalau sudah tidak ada sebab, bukan berarti tidak ada habis. Makanya ada ungkapan, idza tatakhallal asbab fahunaka rabbul asbab. Kalau sebab itu sudah habis, di sana ada yang punya sebab. Yang punya sebab siapa? Allah Subhanahu. Kalau Allah nggak pakai sebab. Oh, kalau kita pakai sebab. Tapi kalau Allah tidak pakai sebab, pakainya kun fayakun. Loh. Makanya dalam pelajaran santri itu ada namanya kanunan basyariyan, aturan manusia. Itu semua sebab. Ada kanunan rabbaniyan, ada aturan Tuhan, aturan Allah. Itu nggak pakai sebab. Kalau sudah kanunan rabbaniyan, itu semua urusannya selesai. Contoh, ketika Nabi Ibrahim udah diikat, mau dibakar. Nah, udah, manusia sudah nggak ada rekadayanya, sudah pasrah kan? Ya, sampai Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, alaka hajatun, apa anda punya kebutuhan? Wa amma antala. Nabi Ibrahim begitu. Kalau sama ente saya nggak butuh. Masya Allah. Nabi Ibrahim sama Jibril aja nggak butuh. Kalau kita itu ditawari Jibril, Masya Allah. Nabi Ibrahim enggak. Wa amma indallah na'am. Kalau Allah, saya butuh kalau sama Allah. Nabi kata Jibril, sallu. Minta sama Allah, minta. Kamu kan sudah nggak bisa apa-apa, diikat mau dibakar. Nabi Ibrahim bilang apa? Ilmuhu bihali hasbi an su'ali. Karena Allah tahu urusan saya, tahu persoalan saya, tahu kenapa saya mau dibakar, karena saya membela agama Allah. Saya tidak mau minta, Allah tahu kok. Nggak mau minta karena yakin Allah tahu. Nah, di situ kanunan basyarian, aturan manusia sudah nggak ada. Baru datanglah kanunan rabbaniyan. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman. Hei api, kamu jangan panas, dingin untuk Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim, nggak apa-apa wong, karena oleh Allah disuruh nggak panas. Oh, itu namanya kanunan rabbaniyah. Contoh ketika Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun. Sampai di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Pengikutnya bilang apa? Musa, mereka sudah inna minal mudrakin. Kita ini sudah kesusul nih Musa, di depan laut, di belakang. Bagaimana ini? Kita kesusul, nggak ada rekadaya. Apa Nabi Musa bilang? Kala, nggak begitu. Inna Rabbi ma'i, Tuhanku bersama saya.
sayahdini, Tuhanku akan memberi petunjuk kepada saya. Nabi Musa yakin ada makhraj rabbani, ada jalan keluar yang sifatnya dari Tuhan, ada makhrajan rabbanian, solusi ketuhanan. Betul aja kata Allah, idrib bi'asakal bahr, pukul itu laut dengan tongkatmu, famfalaqa, maka laut terbelah, masuklah dari jalan. Itu namanya kanunan rabbanian. Tapi kita masih nggak percaya gitu. Kayaknya kalau sudah itu nggak ada jalan, sudah aja. Contoh lain, ketika apa? Nabi Muhammad hijrah masuk di Gua Hira, yang kalau nanti orang Quraisy datang kelihatan orang itu dari atas guanya, gua kayak begitu kelihatan. Sampai Abu Bakar Siddiq nangis. Nangis, ini udah nggak bisa selamat lah. Ini pikiran manusianya itu, kanunan basyariannya itu sudah. Dari Abu Bakar sudah begitu. Nabi Muhammad tanya, ma yubki kayak Abu Bakrin, kenapa engkau nangis Abu Bakar? Anta, engkau, saya takut. Lau muttu ana fa ana rajulun wahid. Kalau saya mati Abu Bakar hanya seorang laki-laki biasa yang tidak punya nama, tidak punya dampak apa-apa. Lau mutta anta halakatil ummat wa din, kalau anda yang meninggal, umat dan agama akan hancur. Itu yang saya tangisi. Kenapa takut? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La takhzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Tuh, nah itu keyakinannya, ada kanunan rabbanian. Betul aja, Allah memerintahkan burung laba-laba untuk membuat sarangnya, sehingga ketika orang Quraisy lewat, nggak mungkin ada orang di dalam. Oh, ada burung sarang laba-laba, padahal baru dibuat. Itu kanunan rabbanian, cara Allah menyelamatkan itu ada caranya sendiri. Dan kalau sudah idza takhallal asbab fahunaka rabbul asbab, kalau sudah tidak ada sebab, di sana ada yang punya sebab. Itu pelajaran yang kita dapatkan. Jadi kita tidak pernah merasa frustrasi, putus asa dalam menghadapi setiap tantangan, kapanpun, dimanapun, dan kita akan terus untuk bagaimana membangun umat yang baik, yang maslahat, yang hasanah fid dunya wal akhirah. Itulah perjuangan ulama. Disitulah pentingnya pesantren, tempat mencetak, membuat pabrik ulama. Hadirin sekalian, jadi kerja ulama itu melakukan islahul ummah, atau dengan bahasa lain memberi warna, memberi sibghah. Dalam bahasa Al-Qur'annya sibghah. Sibghah itu warna, celepan, mencelup, memberi warna, kayak baju diberi warna itu. Nah, ulama itu memberi warna, memberi sibghah. Sibghah apa? Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Memberi warna Allah, memberi warna Allah, memberi sibghah rabbaniyah, sibghah ketuhanan, sibghah Allah, sibghah ilahiyah, sibghah tasyri'iyah, syariat. Tapi tidak mudah karena ada orang lain yang memberi warna lain. Sibghah apa? Sibghah jahiliyah, sibghah syaitaniyah. Sana memberi warna setan. Setan gak akan membiarkan kita jalan enak saja. Itu sudah janji. Fabima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim. Karena engkau sudah membuat saya sesat, memvonis saya sesat, katanya setan, katanya iblis, la aq'udanna, akan saya halangi siratakal mustaqim, jalanmu yang benar. Jalan yang benar saya halangi. Makanya setan itu kalau ada yang jalan benar, di situ ada setan. Setan itu bukan di tempat judi, di tempat pelacuran. Di sana nggak penting, sana udah jadi setan semua di sana mah. Orang jadi setan semua, setan nggak perlu. Lah yang perlu dihalangi itu yang ke masjid.
Nah, supaya males tuh majelis taklim. Nah ini kebetulan pas gerimis, wah alhamdulillah gerimis sih. Ada alasan untuk nggak datang ke majelis taklim, gerimis. Ya, tangannya aja yang begini gitu kan. Nggak keluar orangnya, tangannya yang keluar. Alhamdulillah tuh. Orang yang mau sholat Jumat, yang mau ke mana anaknya ke pesantren, dihalangi sama setan. Jangan. Nanti jadi apa anaknya ke pesantren? Mau jadi merbot masjid, begitu katanya. Tamat dari pesantren suruh jadi merbot, dihalangi. Itu yang jalan-jalan lurus tuh di situ semua. Itu setan melulu itu ya. Ada setan jin, ada setan, ada setan manusia. Nal jinnati wan nas. Nah, itu. Jadi tidak mudah. Itulah sebabnya maka mengajak orang itu tidak gampang. Karena ada yang menghalangi. Yang kedua ada juga di samping itu ada nafsunya. Manusia itu diberi nafsu. Soal nafsu itu enggak kiai, bukan enggak kiai, semua ada nafsunya. Cuman siapa yang mampu mengendalikan nafsu itu? Nabi Yusuf bilang inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kepada yang jelek. Pasti itu. Siapapun orangnya pasti nafsunya ngajak jelek. Cuman siapa yang bisa mengendalikan nafsunya? Itu perjuangan namanya jihad. Jihadul akbar itu, jihad besar itu, ya jihad melawan hawa nafsu itu. Apa mungkin ulama, kiai itu bisa terjerembab? Bisa. Kata Allah bisa itu. Allah sendiri yang menceritakan itu. Jadi kiai bukan jaminan kalau dia tidak terperosok. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha. Kata Allah, bacakan Muhammad, ceritakan kepada mereka cerita atau naba, berita tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Pinter, jadi kiai dia. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari kekiaiannya itu. Ilmunya itu dilepaskan. Ba'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh setan. Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau kami mau, kata Allah, saya angkat dia. Dia punya ilmu. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia tidak mau, tapi dia mengekalkan dalam buminya. Lalu Syekh Nawawi mengatakan akhlada ilal ardi mala ilad dunia. Dia lebih suka kepada mencari dunianya saja, agamanya dilepaskan. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Famatsaluhu kamatsalil kalbi, orang seperti itu kayak anjing. In tahmilhu yalhad wa in tatruku yalhad. Kalau kamu hardik, dia menjulurkan lidahnya. Kamu biarkan, dia menjulurkan lidahnya. Nggak bisa dengar nasihat lagi. Punya ilmu, tapi ilmunya dilepaskan. Karena apa? Karena tadi akhlada ilal ardi, dia memilih kepada dunia. Dia lebih mencari dunia daripada menjaga agamanya, ilmunya. Itu artinya itu bisa saja itu insilah, melepaskan diri. Oleh karena itu juga harus hati-hati. Di sinilah kita pentingnya menjaga diri kita dalam menghadapi berbagai tantangan itu. Apalagi orang awam, orang yang pinter pun itu harus berjuang melawan hawa nafsu dan melawan godaan syaitan yang terkutuk itu. Hadirin sekalian, disinilah pentingnya mengapa ulama harus ada, mengapa pesantren harus ada, mengapa pesantren harus dibangun. Pesantren itu paku, paku punya bumi ya, yang bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, dan kehidupan negara.
terbukti di mana saat-saat terjadi krisis, terjadi kritis, ketika situasi sulit dihadapi, di situ para ulama tampil baik melalui cara-cara basyarian, logika sabab kemanusiaan, atau melalui kanunan rabbanian, yaitu aturan-aturan Tuhan yang ketika kita sudah tidak lagi punya cara sebab yang bisa menyelamatkan kita, disitulah penyelamatan itu datangnya dari Allah dengan aturan-aturan yang tidak lagi menggunakan cara-cara sababiyah menurut hitungan aturan prediksi-prediksi kemanusiaan. Hadirin sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya merasa bersyukur dan saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi-tinggi setingginya pada sahibul ma'had, pimpinan pesantren yang mulia Al-Mukarram, sahibul fadilah Kiai Asfuri Ansar, yang sudah terus menjaga pesantren ini sampai sekarang sudah berumur 44 tahun. Semoga pesantren ini terus berlangsung, amin, dan semakin besar sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah, in uridu illa al-islah, wa ma taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian mohon izin Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, selanjutnya itu dilangsungkan acara penandatanganan peresmian Masjid Asy-Sya'roni yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Al-Islah. Dengan penuh penghormatan kami persilahkan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah untuk melaksanakan prosesi prasasti peresmian Masjid Jami Asy-Sya'roni Pondok Pesantren Al-Islah. Baik, acara prosesi penandatanganan sedang berlangsung dan langsung ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13 dan langsung disaksikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah yakni Kiai Haji Uswiri Ansor beserta keluarga besar, bahwa Masjid Jami Asy-Sya'roni yang tepat berada di tengah-tengah komplek Pondok Pesantren Al-Islah ini sedang berlangsung prosesi pembangunan. Dan alhamdulillah pada saat dan detik ini langsung ditorehkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13. Selanjutnya kami haturkan Pak Kiai Haji Uswiri Ansor beserta Ibu Nyai mohon untuk bisa mendampingi, dan juga keluarga besar Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Nyai. Sementara kita alihkan dulu mangga Pak Kiai Haji Uswiri Ansor beserta dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dimohon untuk yang lain agar melebar. Dan dilanjut beserta dengan keluarga besarnya, mangga dari keluarga besar Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta keluarga besar dari beliau Kiai Haji Uswiri Ansor, mangga bagi keluarganya diperkenankan untuk bisa berfoto bersama. Gus Imron dan Gus Ihsan
Baik, acara prosesi pemotretan dianggap sudah cukup. Dipersilahkan hadirin untuk kembali ke tempat semula dan kami persilahkan dengan penuh penghormatan Pak Kiai Haji Yusri Ansor beserta dengan Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mangga dipersilahkan kami dihaturkan kembali ke tempat. Baik, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, serangkaian acara demi acara sejak pagi sampai dengan sore hari ini tepat di pukul 16:55 acara peringatan Haul Pondok Pesantren Al-Islah yang ke-44 tahun sudah berlangsung, dan maka kami haturkan untuk sebagai rangkaian penutup atau doa. Pak Ustadz Mukromin mohon kesediaannya untuk menutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesailah semua susunan acara pada hari ini dalam rangka haul yang ke-44 Pondok Pesantren Al-Islah Jatirja. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.